melihat Tuhan kasih-Mu yang ajaib memilih kami, tak memandang siapa kami, tetapi Engkau menyatakan kasih-Mu yang ajaib itu kepada kami, menerima kami apa adanya. Ajar kami sebagaimana kami naikkan pujian kami, untuk kami tetap setia sampai akhir hidup kami. Kami boleh berjalan bersama Tuhan dengan kemenangan yang Tuhan berikan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau supaya Tuhan berbicara secara pribadi lepas pribadi kepada kami, agar kami boleh kuat dan kami boleh berjalan menghadapi segala macam situasi dan kondisi di dunia ini dengan tetap percaya dan berharap bersandar kepada-Mu, sebab Engkaulah Tuhan Allah kami, kekuatan kami. Berfirmanlah Tuhan, pakailah kami semua untuk menjadi berkat ya Tuhan dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Shalom. Baik Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa bersama-sama di dalam ibadah pada pagi hari ini, di dalam masa-masa pandemi dan masih situasi PSBB. Sekalipun tidak semua kita bisa hadir, tapi kita percaya Bapak Ibu yang ada di rumah juga akan bersama-sama beribadah menikmati kebenaran firman Tuhan. Khotbah saya hari ini berjudul Perjalananmu akan berhasil. Amin. Saya percaya setiap kita sedang dalam perjalanan. Ada yang masih sekolah perjalanannya untuk bisa sampai meraih cita-citanya. Ada yang bekerja perjalanannya bagaimana supaya pekerjaannya berhasil. Ada yang berusaha berbisnis bagaimana bisnis usahanya berhasil. Tetapi yang harus kita ingat, perjalanan kita adalah menuju rumah Bapa yang kekal juga. Dalam perjalanan yang sifatnya secara pribadi-pribadi itu, tujuan akhirnya adalah kita menuju rumah Bapa yang kekal. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, kita akan melakukan perjalanan kita. Dan bagaimanakah supaya perjalanan ini berhasil? Kita akan belajar dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 8. Tidak bisa dibaca, bisa mengikuti di dalam Alkitab, mungkin terlalu kecil hurufnya di depan. Bisa mengikuti Alkitab masing-masing. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam,
supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, seperti yang sudah saya sampaikan tadi dari awal, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Ya. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 1, kita orang percaya disebut sebagai pendatang atau perantau, ya, musafir. Dikatakan di sana sebagai musafir, artinya kita hidup di dunia ini sementara. Artinya kita sedang melakukan sebuah perjalanan iman sebagai orang yang percaya. Seperti seorang musafir yang sedang mengadakan perjalanan, demikianlah kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita berlaku, bertindak, dan hidup kita sebagai musafir, sebagai orang percaya. Dalam perjalanan yang kita tuju, tentunya kita ingin berhasil dan mendapatkan apa yang kita harapkan. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, dalam perjalanan-perjalanan masing-masing, setiap keluarga punya perjalanan. Ingin memiliki sesuatu, ingin mendapatkan rumah, ingin mendapatkan usaha yang lebih baik, ingin mendapatkan pekerjaan yang baik, ingin mencapai cita-cita sekolahnya berhasil, sukses, menjadi sarjana, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kita akan belajar dari Yosua kunci perjalanan yang berhasil. Bagaimana supaya perjalanan kita berhasil? Jadi ada 3 kunci perjalanan yang berhasil yang kita bisa belajar dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Nah, ini yang pertama, yaitu penyertaan Tuhan. Ini kunci yang pertama. Keberhasilan Yosua oleh karena penyertaan Tuhan. Di dalam ayat yang kelima dikatakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikian firman Tuhan kepada Yosua ketika dia dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa untuk memimpin umat Israel masuk tanah perjanjian. Mereka sudah sampai di seberang sungai Yordan, tinggal menyeberang sungai Yordan masuk tanah perjanjian. Nah, saudara-saudara, pentingnya penyertaan Tuhan menjadi landasan pertama, ya, kemenangan Yosua oleh karena Tuhan menetapkan dirinya menyertai Yosua. Luar biasa. Perhatikan di situ. Tuhan yang berkata, aku menyertai, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Perhatikan di sana, Tuhan menetapkan dirinya menyertai Yosua. Ya. Jadi kalau kita perhatikan ayat 1 sampai 4 diceritakan panggilan Yosua untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Nah, dalam panggilan Tuhan ini, Tuhan menjanjikan penyertaan. Lihat di sana bahwa sekali lagi saya katakan, Tuhan menetapkan dirinya menyertai Yosua. Luar biasa. Ini suatu hal yang hebat. Ya. Bukannya Yosua yang datang kepada Tuhan, tetapi Tuhan sendiri yang memanggil dia, katakan, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Ini Tuhan sendiri yang janjikan. Tuhan sendiri yang mengatakan, bahkan aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Luar biasa. Kita bisa bayangkan satu contoh simpel mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau seandainya saja saudara atau saya dipanggil oleh Pak Presiden, ya, dipanggil Presiden, disuruh melakukan sesuatu dan dia berkata, aku akan menyertai kau, aku akan buat
tanda penyertaan. Wah, kita betul-betul akan bangga. Kita akan betul-betul yakin bahwa ini akan berhasil. Ini akan bisa kita capai. Ya. Karena kita tahu bahwa ini presiden yang menyuruh. Nah, ini presiden. Sekarang di sini Tuhan sendiri yang berkata kepada Yosua, seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Lebih daripada seorang presiden. Saya ingat satu cerita seorang pria, seorang ahli akrobatik. Pada suatu kali seorang ahli akrobatik ini berjalan di atas tali. Wah. Di atas tali melintasi air terjun Niagara. Nyebrang air terjun Niagara. Nggak tahu di air Niagara ya. Taunya air terjun. Pokoknya itu air terjun di Amerika sana. Luas. Wow, dalam, luar biasa besar air terjun itu. Suatu kali ahli akrobatik ini berjalan di atas tali, menyeberang. Sampai di seberang, semua orang sambil menonton, berdecak kagum, deg-degan, nyampe nggak, dan nyampe, semua bersorak tepuk tangan. Hebat, luar biasa, ajaib katanya. Bisa berani berjalan di atas tali karena dia seorang ahli akrobat. Nah, dalam cerita selanjutnya dia berkata kepada penontonnya, menantang, barang siapa yang mau berjalan bersama saya gendong. Saat menyeberang, silakan datang ke sini. Wow. Semuanya lihat kiri, lihat kanan, nongak-nongok. Enggak, gua nggak ada. Daripada terjatuh gua lewat, mendingan nggak usah. Takut. Tapi tiba-tiba ada seorang anak. Saya mau katanya. Wah, orang kaget lihat, wih ini anak bisa berani amat, nggak takut mati. Itulah anak-anak ya. Akhirnya pun digendonglah anak itu, berjalan di atas tali menyeberangi tadi air terjun Niagara Falls. Nyebrang, semua deg, mata tegang, semuanya lihat, nyebrang, nyampe. Angin menderang, semuanya, suara air yang kencang, deras, dan angin juga meniup si akrobatik menggendong seorang anak. Dan akhirnya jalan, dan sampai ke seberang. Selamat, berhasil. Semua bersorak-sorak, wah hebat, luar biasa. Semua bilang, angkat jempol kepada si akrobat dan juga kepada anak kecil yang berani. Tapi orang bertanya, nak, kenapa kamu berani? Kok nggak takut kamu jatuh, nggak takut mati? Anaknya bilang apa? Wong dia bapak saya, ya saya berani. Jadi perhatikan saja, dia merasa bapaknya pasti bisa melintasi dengan jalan di atas tali, melewati Niagara Falls. Dia percaya bapaknya bisa, aman. Aku akan menyeberang sampai ke seberang sana. Karena dia percaya bapaknya. Apa yang kita bisa pelajari? Nah, ketika Tuhan berkata, aku menyertai engkau, masakan kita meragukan Bapa kita, menyertai kita, melintasi, melakukan perjalanan sampai kedatangannya, menjemput kita. Jangan pernah meragukan itu. Kita memerlukan penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup kita untuk dapat berhasil mencapai tujuan. Percayalah, Bapamu takkan mengecewakanmu. Bapamu tidak akan melakukan yang jahat terhadap engkau. Dia pasti, karena dia yang berkata, aku menyertai engkau. Seperti nyanyi kita tadi kan, kau tidak peduli masa laluku, tapi kau memilihku. Tuhan tidak melihat masa lalu kita,
kita, tidak melihat bagaimana bobroknya kita. Tuhan tidak mempertimbangkan kejahatan kita di masa lalu, tetapi Dia telah memilih kita, memanggil kita, menjadikan kita anaknya, dan Dia berkata, mari berjalan bersamaku, aku menyertai engkau. Kita bersyukur sebab Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang tinggal di dalam kita, yang menyertai hidup kita, yang diberi nama siapa? Immanuel. Allah menyertai kita dengan kelahiran Yesus, dengan kedatangan Yesus ke dunia. Dia adalah Immanuel. Kita tidak perlu lagi Tuhan mesti berbicara kepada kita, aku menyertai engkau, aku menyertai. Tetapi Dia justru tinggal di dalam kita. Dia berkemah di dalam kita. Dia hidup di dalam kita. Sebab Dia Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dia bersama-sama dengan kita. Kita berjalan di dalam hidup kita bersama-sama dengan Immanuel, itu Allah sendiri. Masakan kita takut gagal? Ketika orang bertanya, kok kamu mau berjalan seperti ini? Kan Dia Bapakku. Begitu simpel. Kita percaya kepada Bapa kita yang kekal. Tiada yang mustahil bagimu, kan gitu kita nyanyi tadi. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Berjalanlah dengan penyertaan Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah apa? Penyerahan diri kepada tuntunan dan pimpinan Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan penyerahan diri kepada tuntunan dan pimpinan Tuhan. Ini saja. Karena penyertaannya sudah pasti. Penyertaannya sudah tidak perlu kita pertanyakan. Sebab apa? Ketika kita percaya kepadanya, Dia tinggal di dalam kita, Dia menyertai kita, Dia Immanuel. Haleluya. Siapa saja kita, Tuhan mau dan selalu siap menuntun kita di setiap saat. Sebab Dia adalah Immanuel, penyertaan Tuhan. Ingat baik-baik. Tidak peduli siapa engkau, tidak masalah bagaimana kehidupanmu, tetapi ketika engkau berserah berharap kepadanya, Tuhan mau dan selalu siap menuntun di setiap saat. Sebab Dia Immanuel, menyertai kita. Amin. Haleluya. Yang kedua, kita perlukan keteguhan hati. Penyertaan Tuhan sudah pasti sebab Dia sudah memberikan Yesus kepada kita. Tetapi saudara dikasih Tuhan, kita perlu teguh hati. Jangan mau diombang-ambingkan, jangan mau tergoyang oleh situasi, suasana, kondisi apapun yang sedang terjadi. Ayat 6 dan 7 bilang begini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kiri atau ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Luar biasa. Dijanji. Perlu apa? Yang kedua, teguhan hati, keteguhan. Kenapa perlu keteguhan hati? Tuhan sudah tahu bahwa yang akan dihadapi Yosua itu bukan main-main, berat. Musuh yang harus dihalau itu bukan sembarangan musuh, berat. Mereka juga sudah melihat, sudah mengintai tanah perjanjian. Di sana berdiam orang-orang raksasa, di sana berdiam orang-orang besar, tinggi besar. Yosua dan Kaleb sudah pernah datang untuk melihat, mengintai negeri itu. Itu sebabnya Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Saudara yang dikasih Tuhan, perjalanan hidup kita
Tuhan sudah tahu perjalanan kita pasti berat sekarang. Terlebih sekarang di masa pandemi COVID-19, berat. Orang punya usaha banyak yang berat berjalan. Orang mau kerja susah, orang mau sekolah susah, dan lain sebagainya. Ada banyak yang bangkrut, ada banyak orang kehilangan pekerjaan. Tetapi saudara pendengar, kita perlu teguh hati, percaya kepada janji-janji Tuhan, percaya apa yang Tuhan katakan, percaya apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ini kunci kedua. Kita perlu teguh hati ikut Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, kata Tuhan. Ya. Hal ini mengajarkan kepada kita agar kita beriman kepada Tuhan bahwa janjinya akan digenapi. Ya. Ini pelajaran keteguhan hati, artinya kita harus beriman. Berimanlah bahwa janjinya pasti digenapi. Berimanlah, Yosua, teguh hatimu bahwa engkau akan mengalahkan musuh-musuh. Berimanlah bahwa engkau akan menjadi seorang yang sukses. Berimanlah bahwa sekolahmu akan berhasil. Berimanlah bahwa pekerjaanmu akan berhasil. Berimanlah bahwa bisnismu akan berhasil. Berimanlah bahwa apa yang engkau harapkan itu akan tercapai. Dengan teguh hati pada janji-janji Tuhan. Bukan pada kekuatanmu sendiri. Ya, lihat di sini. Kemenangan, keberhasilan Yosua bukan pada kekuatan dan kemampuan Joshua, tapi karena penyertaan Tuhan, karena dia mau diteguhkan hatinya. Tantangan dan musuh akan selalu ada menghadang perjalanan kita, namun kita harus menguatkan dan meneguhkan hati. Selalu saya ingatkan, akan selalu ada tantangan selama kita hidup di dunia ini. Akan selalu ada masalah selama kita ada hidup di dunia ini. Dan saya selalu katakan, hanya ada satu tempat yang tidak punya masalah, yaitu ada di mana? TPU, Taman Pemakaman Umum. Di TPU semua yang di sana mereka tidak punya masalah lagi. Sudah selesai bagi mereka semua masalah. Nah, kalau kita masih mau hidup, saudara yang berkata, Tuhan berikan aku kesehatan, berikan aku panjang umur, harus siap juga menghadapi masalah. Jangan maunya enak-enak, harus. Ya, tapi ingat, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Beriman bahwa masalah akan bisa diselesaikan. Musuhmu akan dikalahkan. Musuhmu pasti akan kalah karena aku beserta engkau, kata Tuhan. Hanya kamu perlu kuatkan dan teguhkan hati. Mazmur 42 ayat 6 dan ayat 12. Ini ayatnya sama. Satu kalimat. Ayat 6 dan ayat 12 bunyinya begini. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Ini Mazmur 42, Mazmur Daud. Dia berkata menguatkan hatinya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Artinya, janganlah hatiku gelisah, janganlah engkau tertekan. Jangan mau tertekan. Sebab apa? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur kepadanya penolongku dan Allah, dia akan menolong. Jadi berharap. Kuatkan dan teguhkan hati. Jangan tertekan. Kalau saudara punya persoalan, punya pergumulan, jangan tertekan, jangan stres. Katanya kalau stres imun tubuh juga berkurang. Jadi ngapain mesti stres? Enjoy aja hidupmu. Enjoy semua masalah. Nikmati semua persoalan. Nikmati aja. Jalani dan percaya, aku akan lewati badai. Aku akan lewati masalah. COVID aku lewati. Kalau Tuhan panggil, ya sudah, berarti tugasku sudah selesai. Gitu aja, simple hidup ini. Ya, gak usah takut. Bagaimana nanti kalau saya dapat COVID, mati gak aku nih? Jangan usah takut. Toh kalau mati masuk surga. Ngapain pusing? Masalah selesai. Tapi percaya, kita harus apa? Kuatkan dulu hati kita, beriman. Masalah pasti selesai. COVID pasti lewat. Itu aja, tenang aja.
bisnis pasti akan tumbuh lagi, usahaku akan maju lagi, pekerjaanku akan sukses lagi, sekolahku akan berhasil. Jadi kita perlu teguhkan hati kita, kuatkan hati kita. Kita yang bisa menguatkan hati kita. Orang lain mungkin mengasihani, saudara, saya di sini mungkin memberitakan firman, mengkhotbah saudara. Kalau saudara tidak teguhkan hati saudara, tidak ada gunanya apa yang saya katakan. Semua yang saya sampaikan, firman Tuhan yang saya sampaikan berkali-kali setiap minggu, renungan-renungan lewat satelit saya sampaikan. Kalau saudara tidak teguh hati, semua itu sia-sia. Jadi ingat baik-baik, saudara, kuncinya orang lain cuma memberikan kekuatan menurut. Seperti Yosua, Tuhan bilang kuatkan dan teguhkan hati musuhmu. Kalau Yosua masih loyo, nggak bakal dapat, nggak akan berhasil. Jadi kuncinya Yosua yang harus kuatkan. Kuncinya saudara juga harus kuatkan, beriman. Menguatkan dan menumbuhkan hati adalah tugas kita. Untuk tetap berharap dan bersandar pada pertolongan Tuhan, itu tugas kita. Makanya Tuhan perintahkan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Itu saja. Itu tugasmu. Tugasku menyertai, kata Tuhan. Tugasmu beriman. Tuhan sudah menyertai, sudah memberikan dia Yesus Immanuel. Sekarang tugas kita apa? Beriman. Dia tetap menyertai. Itu saja. Pasti berhasil, pasti menang. Ya. Orang-orang yang patah semangat tidak akan dapat berhasil dalam perjalanan. Ingat baik-baik. Yang nggak teguh hati tentu semangatnya yang patah. Ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu udah ayat yang sudah kita kenal. Tapi saya mau kasih satu ayat yang lain. Amsal 18 ayat 14 bilang, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Haleluya. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Orang yang bersemangat dapat menanggung. Apapun masalahmu, penderitaanmu, kalau engkau semangat, engkau bisa tanggung itu. Saya dapat cerita dari teman yang kena COVID-19. Dia sembuh, kenapa? Karena semangat hidup. Karena dia beriman, pas sembuh, iman berdoa kepada Tuhan, dia bersembuh. Semangat hidup. Tapi kalau dia udah aduh sakit, tambah loyo, tambah mati dia. Jadi jangan loyo. Karena siapa yang memulihkan semangat yang patah? Sudah patah semangat, ya sudah, habislah hidupmu. Bisnismu mungkin sekarang lagi terpuruk, tapi jangan patah semangat. Ada waktunya kita akan naik. Seperti roda katanya kan, roda itu kadang posisinya di bawah, kadang roda itu naik posisi di atas. Jadi oleh sebab itu kalau kita di atas jangan sombong, kalau di bawah jangan mengeluh, bersyukur saja. Jadi orang-orang yang bersemangat itu dapat menanggung. Percayalah saudara dapat menanggung penderitaan saudara. Amin. Nah, ini kita lihat gambarannya itu ya. Bagaimana orang yang sukses? Orang yang malas tuh mulai dari yang ketika bahwa I won't do it, aku nggak mau lakukan. Oh, I can do it. Tangga yang kedua, aku nggak bisa lakukan itu. Tapi dia mulai I want to do it, aku mau melakukannya. Tetapi berikutnya, how do I do it? Bagaimana saya melakukannya? Akhirnya dia I'll try to do it. Saya coba untuk melakukannya. Lalu ketika dia coba, I can do it. Saya bisa melakukannya. Lalu I will do it. Aku akan karena aku bisa, aku akan melakukannya. Itulah orang sukses. Harus melakukan, bertindak. Saudara yang menumbuhkan hati saudara, bertindak. Jangan duduk di bawah, nggak bisa dong. Berat, angel katanya ya orangnya. Sekarang lagi suka, wes angel, ya. Angel teman tuturanmu. Nyawa tuh orang I won't do it, aku nggak bisa. Jangan sampai
kita jadi angel-angelan. Ya. Kita harus sampai di puncak dengan berkata, I will do it. Bukan saya mau duit. Tapi saya akan lakukan, saya akan teguhkan hati saya kuatkan hati saya mau berjalan bersama Tuhan, saya percaya penyertaan Tuhan, saya beriman, saya akan melakukan, saya dapat lakukan dan saya akan lakukan. Itu yang penting. Satu, penyertaan Tuhan. Dua, keteguhan. Yang ketiga, bersandar pada firman Tuhan. Ini dia. Bersandar pada apa? Firman Tuhan. Penting. Satelit, saya sangat kecewa. Kenapa? Kok cuma nggak mau dengerin satelit? Pendetanya sudah capek-capek rekaman, sudah siapkan renungan tiap hari, tetapi dicuekin. Ya, kenapa saya buat itu? Supaya saudara tinggal dengar aja, nggak usah lihat muka saya, nggak apa-apa. Yang penting saudara dengar. Kalau saudara juga tulisan baca, nanti saudara malas baca. Itu kebiasaan orang Indonesia itu, malas baca. Saya tahu itu. Tapi saya coba dengan video, soal berharap saudara mendengar, beri telinga aja. Tapi juga hari ini saya lihat baru 28 orang. Padahal yang bilang amin banyak amat. Saya hitungin yang amin itu puluhan, sampai di atas 50 orang. Baik di Facebook maupun di WA, aminnya ada 50. Tapi kok 28 orang doang yang nonton. Itu pun saya nonton 2-3 kali. Karena gua Bali-nya. Dan yang like cuma belasan orang. Bukan saya mau cari apa-apa, saya mau berbagi bahwa firman Tuhan itu penting. Kemarin bicara tentang apa? Jangan khawatir. Hari ini nggak ada karena khotbah hari ini akan di-share nanti sore. Besok ada, saya sudah siapkan. Nanti rekaman. Ayat 8 bilang apa? Janganlah engkau lupa memperkatakan apa? Kitab Taurat ini, tetapi apa? Renungkanlah itu siang dan malam. Supaya apa? Engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Siapa yang mau berhasil dan beruntung? Haleluya. Semua pasti mau, saya juga mau. Tetapi saudara dikasih Tuhan, jangan lupa bersandar pada firman Tuhan. Firman Tuhan. Itu yang dikatakan, ya, supaya kita bisa beruntung. Nah, merenungkan firman Tuhan berarti kita mengikuti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu. Yosua diingatkan oleh Tuhan, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan renungkanlah itu siang dan malam. Itu pesan Tuhan. Sebab apa? Di sanalah pedomannya, di sanalah apa yang engkau mau dapat. Kau dapat pedomannya, petunjuk-petunjuknya. Sudah jelas. Yosua tidak disuruh macam-macam. Ingat, patokannya, peganganmu, peraturannya firman Tuhan, Taurat Tuhan. Undang-undangnya Taurat Tuhan. Bukan omnibus law, tapi Taurat Tuhan. Itu yang dipegang. Ya, itu sebagai pedoman untuk dia mencapai supaya berhasil dan supaya beruntung. Itu kata Tuhan. Renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Kita mau renungkan Taurat siang dan malam, dengerin satelit aja males. Anak-anak saya suka omelin. Udah nonton, udah denger satelit belum? Belum. Dengerin sekarang. Ya. Jangan cuma bilang amin, tuh kasih jempol, amin, 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 tapi nggak didengerin, ngapain? Mendingan gak usah dijawab, ya, lebih baik dicuekin. Nanti saudara sendiri yang beruntung atau tidak. Saya yakin dan percaya kalau saudara dengarkan firman Tuhan, saudara beruntung, saudara berhasil. Di sana ada kekuatan. Mazmur 1 ayat 2 dan 3 ini kita ayat yang sudah terkenal, ya.
Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan, katanya. Dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini udah jelas. Bukan hanya Joshua diingatkan oleh Tuhan. Di sini pemazmur juga mengingatkan bahwa mengklaim, menyimpulkan bahwa tidak ada kunci keberhasilan tanpa firman Tuhan. Orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, seperti perintah Tuhan kepada Yosua, renungkanlah itu siang dan malam, maka kamu akan berhasil dan beruntung. Maka dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya, amin. Apa saja yang kita perbuat berhasil. Sekolahmu berhasil, pekerjaanmu berhasil, bisnismu berhasil. Kalau engkau ikut pedoman firman tuh, jangan melenceng sana, jangan melenceng sini, jangan. Situasi sekarang, saudara-saudara, saya selalu ingatkan bahwa ini kita pandemi COVID, murid kita berapa? 33 anak. Pendapatannya berapa? Tidak cukup untuk operasional setiap bulan. Saya mau katakan, apakah saya gagal? Tidak, saya tidak pernah katakan saya gagal. Tuhan katakan, gimana nih gaji guru, kalau kita kurangi? Saya bilang, jangan kurangi gaji guru. Berikan hak mereka. Gaji kecil kok mau dikurangin lagi? Saya bilang kepada Buana, biarkan kita yang menderita, biarkan kita yang susah daripada orang lain sudah bersusah. Saya bilang begitu, nekat. Karena apa? Saya mau ikut firman Tuhan. Karena firman Tuhan jangan mengambil bagian orang lain, jangan mengubah batas patok tanah orang, katanya. Itu kan bagian orang, jangan kamu kurang, jangan patok orang, jangan kamu ubah-ubah. Itu firman Tuhan, pedoman buat saya. Bagaimana dengan kita? Saya bilang, Tuhan tahu caranya untuk memberkati kita. Saya bilang, nggak usah kita ngajarin Tuhan. Buktinya sampai sekarang, saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, kami tidak pernah kekurangan. Ada cara Tuhan yang ajaib memberkati. Dari sekolah nggak ada, tapi ada cara Tuhan memelihara. Luar biasa. Jadi kita yang harus, saya bilang, kalau kita harus siap menderita. Tapi kenyataannya nggak dikasih juga menderita sama Tuhan. Ya, dalam keadaan kondisi seperti ini, Tuhan membuat kami berhasil. Kenapa? Nggak mau melenceng dari firman Tuhan. Karena patokannya firman Tuhan. Jadi kalau selalu saya tegaskan kepada Tuhan, kepada anak, kita ikutnya firman Tuhan saja. Kalau ini nggak sesuai firman Tuhan, jangan lakukan. Makanya kita perlu hidup merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, karena firman Tuhan itu pedoman hidup kita. Kalau pedoman hidup kita yang lain, hati-hati, bahaya. Sedikit-sedikit, oh mataku kok kedap-kedip ya, kenapa? Buka primbon, ya. Aku mimpi tadi malam dipatok ular, jempol kiriku dipatok. Artinya apa ya? Buka tafsir mimpi, ya. Saudara itu hidupnya menurut firman Tuhan atau tafsir mimpi atau primbon? Mau pasang togel terus, cari buku togel, hati-hati. Jangan. Kalau kamu merasa, siapa tahu beruntung nih pasang belum di togel, kemarin dapat mimpi. Artinya apa ya mimpi saya? Pasang togel. Ada yang nggak ngerti togel ya? Karena togel itu judi toto gelap. Terus singkatan dari toto gelap, kalau main judi, tebak-tebak angka, kalau untung dapat duit gitu. Ini hati-hati. Pedoman kita apa? Firman Tuhan. Nih, pedoman kita cuma ini. Alkitab saudara itu adalah pedomanmu. Makanya bukan pedomannya lalu saudara taruh-taruh di atas lemari. Baca. Dengarkan.
sesuai nggak dengan kita ingat, oh firman Tuhan bilang begini, nggak sesuai, saya nggak mau. Gitu. Ya, jadi bukan Alkitabnya saya biar kelihatan orang Kristen, Alkitab saya sepanjang di atas lemari. Jadi semua orang lihat, oh orang Kristen ada Alkitabnya, oh saya pedoman Alkitab, tapi Alkitabnya cuma pajangan, hati-hati. Nggak ada guna karena firman-Nya adalah renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Itu pedoman kita. Firman Tuhan adalah petunjuk bagi kita untuk berhasil. Ini petunjuknya. Sudah diberi petunjuk supaya berhasil. Contoh, ini ilustrasi. Ketika saya membeli mobil, saya juga diberikan buku petunjuk perawatan mobil. Bagaimana, betul nggak Pak Yulis ya? Ada buku petunjuk ya. Beli mobil ada bukunya. Kita beli alat-alat elektronik juga ada buku petunjuk penggunaannya dan lain sebagainya. Nah, ketika kita sudah menjadi anak Tuhan, kita punya buku petunjuk. Bagaimana cara hidup anak Tuhan? Ini dia petunjuknya di sini. Jadi lihat di sini pedomannya, petunjuknya. Jangan cari di tempat lain. Jangan cari di ramalan bintang, horoskop, ramalan primbon, ramalan mimpi, ramalan yang lain. Jangan. Baca Alkitab. Ya, itu. Jadi firman Tuhan adalah motivator terbaik bagi kehidupan kita untuk mencapai keberhasilan. Ingat, firman Tuhan inilah motivator terbaik. Nggak ada yang kalahkan. Mau Mario Teguh atau Mario Tegar, kalah sama Alkitab. Mau Tung Desem Waringin atau Tung Asem Waringin, kalah sama Alkitab. Karena apa? Alkitab motivator di atas segala-galanya, yang bisa memotivasi saudara untuk mencapai kehidupan yang berhasil. Karena firman Tuhan sudah bilang, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini jaminannya. Alkitab sudah bilang begitu. Dan saya sudah membuktikannya. Saya sudah membuktikannya bahwa apa saja berhasil, betul. Bahwa Alkitab iya dan amin, dia tidak mungkin menyangkali isinya. Karena itu yang berfirman adalah Tuhan sendiri. Kalau Tuhan menyangkali firman-Nya, itu bukan Tuhan namanya. Dan Tuhan pasti tidak akan menyangkali firman-Nya. Amin. Haleluya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ini sebagai peringatan buat kita. Ya. Mari baca sama-sama 2, 3. Jika seorang Kristen lalai membaca Alkitab, ia pun akan lalai memperhatikan hidup kekristenannya. Hati-hati. Kalau kau lalai baca Alkitab, berarti kau lalai memperhatikan hidup kekristenanmu. Mulai hari ini saya mendorong baca Alkitab. Mulai hari ini saya mendorong dengerin satelit. Jangan lupa dengerin satelit. Ya. Kalau saudara diberkati, bagikan kepada teman-teman saudara. Wah, ini diberkati. Karena ketika saudara membaginya, orang lain diberkati lagi. Ya, orang lain dikuatkan. Ya. Bagikan firman Tuhan. Kalau saudara dapat renungan, bacaan renungan di mana-mana saja teman saudara, saudara diberkati, bagikan lagi kepada orang lain. Saya sendiri aja, saya bilang kepada anak-anak, saya sendiri aja, saya juga dikirimi berbagai macam renungan. Saya baca. Saya sendiri Alkitab di handphone saya ada renungan Alkitab, saya baca renungan di Alkitab itu. Saya baca. Bukan hanya bikin renungan, tapi saya juga baca renungan. Jadi jangan cuma lewat. Karena saya tahu saya butuh itu. Saya akan gagal kalau saya tidak berpedoman pada Alkitab. Saudara-saudara, sebagai penutup, ya. Yang pertama, percayalah Tuhan menyertai perjalananmu, sebab Ia berdiam di dalam kamu. Allah Immanuel berdiam di dalam. Percaya itu. Saudara akan menyeberangi Niagara Falls bersama dengan Tuhan. Berjalan di atas tali. Mungkin itu mustahil, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin.
Saudara sekarang berjalan di atas tali karena kita sedang melewati Niagara Falls-nya adalah pandemi COVID-19. Ini sedang kita sedang berjalan di atas tali, tapi ingat engkau digendong Tuhan. Amin. Percaya perjalananmu engkau akan sampai di seberang. Yang kedua, tetap semangat dengan menguatkan dan meneguhkan hati walaupun ada banyak tantangan yang hebat-hebat dan berat-berat. Tetap semangat. Tantangan pasti ada, masalah pasti ada, mungkin sangat berat, mungkin amat berat sekali. Tapi ingat baik-baik, tetap semangat. Kalau saudara loyo, penyertaan Tuhan itu bagaimana? Kalau saudara juga loyo, nggak mau aduh bagaimana Tuhan nggak mungkin. Ya, saudara gagal mempercayai Tuhan, gagal beriman kepada Tuhan. Semangat hidup menjadi penting. Semangat hidup. Orang-orang dunia ini juga yang di dunia di luar Tuhan juga, mereka dengan semangat mereka bisa berhasil. Orang dunia selalu mengatakan kuncinya perlu semangat, perlu teguh hati. Apalagi kita sudah disertai Tuhan, kita juga teguh dan semangat, maka kita akan berhasil. Dan yang ketiga, hiduplah dengan prinsip-prinsip Alkitab sebagai pedoman dan petunjuk perjalanan hidupmu. Ya, ingat baik-baik, prinsip-prinsip Alkitab harus kita pegang. Inilah pedoman dan petunjuk praktis bagi kehidupan orang Kristen. Ya, disinilah saudara mendapatkan semua yang saudara perlukan menjalani hidup saudara, menghadapi masalah, menghadapi persoalan, menghadapi sakit penyakit, menghadapi musuh-musuh, menghadapi apapun di dunia ini. Inilah pedoman dan petunjuknya. Di dalamnya terdapat banyak janji-janji, banyak kekuatan, banyak jalan keluar. Saudara, saya sudah membuktikannya. Dan kita percaya, perjalananmu pasti akan berhasil. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih kami sudah mendengar firman. Kami sudah belajar dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 8. Ketika Tuhan memanggil Yosua untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Dan Tuhan berkata bahwa Tuhan menyertai. Dan kami bersyukur bahwa kami juga sudah memiliki penyertaan Tuhan, sebab kami memiliki Yesus yang adalah Immanuel, yang tinggal di dalam kami, yang menyertai kami selama-lamanya. Dan Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Dan kami Tuhan mau supaya kami tetap semangat, teguh hati, beriman. Sebab dengan iman kami percaya penyertaan, percaya pertolongan tepat pada waktunya, kami akan berhasil dan menang. Dan Tuhan juga berkata supaya Yosua selalu berpedoman kepada firman Tuhan, berpedoman kepada Taurat Tuhan dan merenungkannya siang malam sebagai pedomannya, sebagai cara hidupnya, sebagai cara supaya dia berhasil dan beruntung. Dan kami sekarang bersyukur memiliki Alkitab. Kami berterima kasih, kami memiliki janji-janji Tuhan yang ajaib untuk meneguhkan kami berjalan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami supaya kami pun merenungkan firman-Mu siang malam dengan tekun, dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan. Hamba berdoa supaya Roh-Mu yang kudus menguatkan kami, supaya firman Tuhan itu terus berbicara di hati kami. Di tengah perjalanan kami saat ini sampai Tuhan datang menjemput kami. Kami bagaikan seorang yang digendong untuk melewati tali di atas masalah-masalah kami. Terlebih saat ini Tuhan, ketika kami menghadapi pandemi COVID-19 ini, kami berjalan dengan Tuhan. Kami percaya kami sedang digendong Tuhan. Dan kami akan sampai ke seberang dan melewati semua masalah ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama. Berbicara terus kepada kami Tuhan di tiap kehidupan kami, setiap langkah kami. Segala puji, hormat, syukur bagi kami panjatkan doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan.